Shalom sahabat-sahabat Krishna Hutapea. Lagi-lagi dan lagi terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yaitu tepat pada tanggal 28 Maret 2021 terjadi bom bunuh diri tepat di depan gereja Katedral Makassar. Nah, itu kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan masih memberikan perlindungan untuk jemaat-jemaatnya. Tuhan masih memberikan perlindungan untuk warga-warga yang ada di sana. Nah, karena di situ Tuhan memakai seorang bapak-bapak, yaitu yang merupakan security di sana, untuk menghalangi si pelaku masuk ke dalam gereja. Coba kita bayangkan, jika seandainya si pelaku berhasil masuk ke dalam gereja, berapa ratus korban jiwa yang akan ada di sana? Ataupun berapa puluh korban jiwa yang akan kena. Menurut berita yang kita dengar ya, sudah sangat banyak sekali, ataupun berdasarkan fakta yang kita lihat, sudah banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Pembakaran gereja, pengeboman gereja pas acara Natal, pelarangan ibadah, bom bunuh diri di gereja, sudah banyak sekali kita dengar. Nah, dan juga menurut berita yang kita dengarkan ataupun kita lihat, pelaku ini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berboncengan, dan perempuannya menggunakan kerudung. Tapi teman-teman, kita tidak boleh menjudge agama tertentu. Tapi di sana saya bilang kepada teman-teman semua, jika kamu beragama ataupun jika kamu memiliki guru yang mengajarkan kepada kamu bahwa dengan memusnahkan agama lain atau dengan membunuh orang lain atau dengan tindak kejahatan kamu akan diiming-imingi masuk surga, kamu akan diiming-imingi dapat kehidupan yang luar biasa daripada Tuhan, itu pembodohan namanya. Jika kamu diajarkan untuk melakukan pembunuhan atau jika kamu diajarkan untuk bom bunuh diri, maka suruh gurumu itu terlebih dahulu untuk mencobanya. Paham teman-teman? Jadi jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau hanya diiming-imingi masuk surga, kehidupan kamu, kehidupan keluarga kamu, masa depan kamu itu dipertaruhkan, jangan mau. Nah, coba bijaklah dalam berpikir. Nah teman-teman, dan kejadian-kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi. Tapi saya harapkan kepada kita teman-teman Kristen supaya tetap berdoa, minta perlindungan dari Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu membalas perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Jika dia membunuh kita, tidak perlu kita balik menyerang mereka, tidak perlu. Itu tidak perlu kita lakukan. Nah, tugas kita hanya mendoakan mereka supaya Tuhan memberikan mereka kesadaran akan apa yang mereka perbuat. Tapi luar biasanya saya sangat bangga sama orang Kristen. Saya sangat bangga sama umat-umat Kristen, dan saya sangat bangga dengan isi-isi Alkitab. Karena apa? Karena di sana itu kita bukan hanya diajarkan tentang kasih. Kita juga diajarkan dengan banyak hal. Bahkan yang lebih luar biasanya, kita disuruh harus mengampuni. Bahkan kita juga disuruh untuk jika seseorang melempar kamu dengan batu, maka lemparlah dia dengan pisang. Nah, dengan artian di sana, jika ada seseorang yang melakukan hal buruk terhadap kamu, maka balas dia dengan melakukan hal yang baik. Jadi pembalasan itu bukanlah milik kita sebagai manusia, bukan hak kita sebagai manusia. Nah, dan di berita yang saya dengarkan ataupun yang saya ikuti teman-teman, saya dengarkan ada 2 korban jiwa, yaitu si pelaku yang melakukan bom bunuh diri, dan juga ada 14 warga sipil yang mengalami luka-luka. Tapi dahsyat dan luar biasanya, security yang tadi yang melarang mereka masuk ataupun menghalangi mereka masuk, Tuhan memberikan perlindungan dan Tuhan menunjukkan mukjizatnya dalam kehidupan beliau. Mukjizat yang bisa kita lihat sendiri. Itulah kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ledakan bom itu terjadi sangat dekat dengan dirinya. Tapi dia hanya mengalami luka-luka saja. Dia Tuhan lindungi, dia Tuhan selamatkan, dan Tuhan menunjukkan mukjizatnya di depan semua orang. Itu luar biasanya Tuhan kita teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya tunjukkan cuplikan beritanya ya. Ini cuplikan beritanya ada di sini, kita lihat dulu sebentar cuplikan beritanya. Lokasi kejadian ledakan berada di pintu masuk sebelah kanan gereja katedral. Ketika ia berada di sekitar lokasi, masih terlihat bagian tubuh manusia yang diduga tubuh pelaku. Dari lokasi kejadian, ia juga melihat ada plat nomor kendaraan sepeda motor. Saat ledakan terjadi, umat gereja katedral sedang melangsungkan misa Minggu Palma. Ia tidak melihat ada gedung atau bangunan yang rusak akibat ledakan tersebut.
Ketika ledakan terjadi, Armin mengatakan warga sekitar lokasi langsung lari menjauh dari TKP. Selain itu, saat ledakan, umat masih berada di dalam gereja untuk mencegah adanya ledakan susulan. Nah, jadi teman-teman, walaupun banyak sekali hal-hal yang seperti ini sudah terjadi, jangan jadi menghancurkan iman kekristenan kita. Kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang seperti ini, cukup kita doakan saja, kita minta perlindungan daripada Tuhan, supaya iman kita tetap dikuatkan, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan akan memberi perlindungan kepada setiap orang yang percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, umur kita sudah Tuhan yang atur. Nah, jika ada pun perlakuan-perlakuan orang yang ingin menyakiti kita, yang ingin menyerang kekristenan kita, yang ingin membunuh kita, mengambil nyawa kita, jika Tuhan katakan tidak, maka tidak akan terjadi. Nah, walaupun beribu-ribu tangan manusia menarikmu untuk turun, tapi jika Tuhan berkata kau akan naik, tangan Tuhan yang menarik, maka kau akan naik, kau tidak akan turun. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu adalah firman Tuhan yang perlu kita ingat. Itu adalah firman Tuhan yang perlu kita bawakan dalam kehidupan kita, kita tanam dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut dengan hal-hal yang seperti ini, dengan aksi-aksi teroris. Kita tidak perlu takut dengan hal itu. Cukup kita beriman bahwasanya perlindungan Tuhan akan senantiasa ada bersama kita. Cukup kita beriman dan kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Dari video tadi kita sudah lihat bagaimana parahnya dirinya yang melakukan bom bunuh diri itu. Organ tubuhnya bergeletak di mana-mana. Nah, jadi jika masih ada guru-guru yang mengajarkan hal-hal seperti itu, yang mungkin mengatasnamakan agama, tolong bijaklah dalam berpikir. Tolong bijaklah dalam menanggapi segala sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, jika mereka berkata dengan melakukan bom bunuh diri ataupun menghancurkan agama lain atau membunuh orang yang memeluk agama lain bisa membawa masuk surga, itu adalah pembodohan. Karena tidak akan ada agama yang mengajarkan kebodohan, mengajarkan kebencian. Tidak akan ada agama yang mengajarkan kejahatan, pembunuhan, penganiayaan, apalagi bom bunuh diri tersebut. Dengan iming-iming masuk surga. Bodoh. Jika gurumu mengajarkan hal tersebut, suruh gurumu, guru kau yang mencoba duluan, baru kami mencobanya. Katakan seperti itu kepada dia. Suruh dia buktikan terlebih dahulu. Nah, jika mereka berkata dengan kamu berperang dengan agama lain, maka kamu akan masuk surga, katanya bodoh. Nah, teman-teman, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, hidup ini adalah pilihan. Kamu bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kamu harus bisa membedakan kedua hal tersebut, baik dan buruk. Nah, jika seseorang mengajarkanmu keburukan, kamu tahu kebaikannya apa, kamu beritahu kepada dia bahwasanya ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang akan saya lakukan. Sangat banyak sekali, termasuk saya sendiri sangat mengutuk keras perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Nah, termasuk juga pemerintah-pemerintah kita, Bapak Joko Widodo juga, beliau berkata bahwa dia sangat mengutuk keras tentang perbuatan yang seperti ini. Kita doakan bersama supaya oknum-oknum tersebut ataupun yang namanya teroris itu, pasti mereka ada yang memberi mereka makan. Dan untuk merakit bom itu bukanlah membutuhkan uang yang sedikit, pasti membutuhkan uang yang banyak. Jadi tidak mungkin mereka bisa dengan sendirinya melakukan hal itu tanpa ada pendana. Oke, bijak ya, tanpa ada pendana. Maka teman-teman, doakan supaya pemerintah kita bisa, ataupun dari pihak kepolisian, semua mereka bisa menemukan dalang dari semua ini. Nah, jadi kita jangan mau diprovokatori. Jangan mau, karena banyak sekali oknum-oknum tertentu yang ingin menghancurkan negara kita ini. Banyak sekali oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Memanfaatkan agama, memanfaatkan ketaatan kamu terhadap agama untuk keuntungannya sendiri, untuk keuntungan kelompoknya tersendiri. Nah, karena
dari sini juga saya mendapat banyak sekali dukungan-dukungan dari teman-teman kita yang beda agama, baik mereka yang Konghucu, baik mereka yang Buddha, bahkan dari negara-negara lain. Karena teman saya banyak orang-orang Myanmar, mereka juga sangat-sangat mendukung dan mereka berkata, walaupun kami bukan orang Kristen, tapi kami sangat prihatin dengan kejadian itu. Walaupun kami bukan orang Kristen, kami tetap mendoakan kalian supaya kedamaian terjadi. Banyak juga teman-teman kita yang Muslim, ya, teman-teman kita yang Islam, mereka juga berkata, kami akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Puji Tuhan, luar biasa. Itulah toleransi umat beragama. Itulah dahsyat dan luar biasanya jika mereka mengamalkan agama. Banyak sekali orang, kita harus bisa membedakan orang yang bertopengkan agama dan orang yang mengamalkan agama. Orang yang mengamalkan agama, mereka pasti akan toleransi terhadap agama yang lain. Tetapi mereka yang hanya bertopengkan agama, mereka-mereka inilah yang sering sekali untuk memberikan kehancuran. Ataupun untuk menghancurkan, untuk membentrokkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Membentrokkan antara satu orang ini ataupun satu kelompok ini dengan kelompok yang lain. Nah, jadi kamu yang mendengarkan video ini saat ini, jangan menjadi orang yang bertopengkan agama. Jadilah orang yang mengamalkan agama. Di video-video saya sebelumnya juga saya sudah sering mengatakan hal ini. Kamu adalah gambaran agama kamu terhadap orang-orang yang tidak mengenal agama kamu. Jadi jika kamu merasa agama kamu adalah agama yang paling baik, yang paling benar, yang paling suci, maka amalkan itu dalam kehidupan kamu. Tunjukkan kepada semua orang bahwasanya ini kehidupan saya mengikuti agama saya, dan agama saya adalah agama yang terbaik, maka kehidupan saya akan menjadi yang terbaik. Agama saya adalah agama yang suci, maka saya tunjukkan kehidupan saya yang suci. Itu yang harus kamu ingat. Dirimu adalah gambaran Yesus bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Itu untuk kita orang Kristen. Nah, jika orang-orang yang tidak mengenal Yesus bertemu dengan kamu, dengan perilaku kamu yang sangat-sangat buruk, maka mereka akan berkata, oh, dia orang Kristen. Begini perlakuan orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Itu yang akan mereka katakan. Nah, tapi jika kamu mengamalkan kasih dalam kehidupan kamu, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kamu, maka orang akan berkata, oh, ternyata orang Kristen seperti ini. Luar biasa ya kehidupannya. Dia mengasihi orang lain loh. Nah, teman-teman, jadi kembali saya katakan, jika memang kamu merasa agamamu paling baik, kamu merasa agamamu paling benar, maka amalkan itu dalam kehidupan kamu dan tunjukkan kepada semua orang. Faham? Salam semangat, salam sukacita, dan salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.